Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sampai-sampai walaupun kita ibaratkan ranting-ranting pepohonan sebagai penanya, lautan sebagai tintanya, langit dan bumi sebagai kertasnya, untuk menulis nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, semuanya itu tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan kedamaian hingga saat ini. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari ini saya akan menyampaikan sebuah ayat dan sebuah hadis berkaitan, mungkin agak berkenaan dengan apa yang saya sampaikan tadi malam terkait dengan syukur. Salah satu syariat dari syukur adalah bagaimana kita memposisikan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Misalnya, kita diberikan harta, tentu apa yang diinginkan Allah adalah bagaimana kita memanfaatkan harta kita untuk membantu sesama manusia. Jadi salah satu pembahasan yang akan saya sampaikan pada subuh hari ini adalah terkait tentang sedekah. Bagaimana kita bersedekah dengan harta yang kita miliki, kelebihan harta yang kita miliki kita sedekahkan untuk membantu sesama manusia atau sesama muslim. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Jadi bersedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Karena kenapa? Sedekah ini tidak hanya bernilai ibadah di sisi Allah, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk kepedulian sosial kepada sesama manusia. Jadi melalui sedekah ini kita bisa belajar bagaimana kita membersihkan harta dan menumbuhkan empati kepada orang lain. Jadi itu adalah pentingnya sedekah. Jadi begitu utamanya itu sedekah kepada diri kita. Jadi kita menyedekahkan harta yang kita miliki, bukan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi juga membentuk empati sosial kepada orang lain. Namun di balik semangat sedekah ini jamaah sekalian, seringkali kita salah memprioritaskan kepada siapa kita harus menyedekahkan harta kita. Jadi kita begitu bersemangat untuk bersedekah kepada orang-orang yang jauh, seringkali kita lalai. Kita hanya karena saking bersemangat untuk bersedekah, kita seringkali menyedekahkan harta kita kepada orang-orang yang jauh. Padahal kita lalai, masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang dekat dengan kita yang lebih membutuhkan bantuan dari kita. Jadi prioritas dalam bersedekah menurut ayat Al-Quran, firman Allah, Quran surah An-Nisa ayat 36, di situ dijelaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibil bil janbi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu ma kana muhtalan fahura. Jadi sembahlah Allah Subhanahu wa taala
janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi jangan kita mempersekutukan Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi sangat membanggakan dirinya. Jika kita perhatikan ayat ini jamaah sekalian, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat penting tentang skala prioritas dalam bersedekah, skala prioritas dalam berbuat baik. Jadi ayat ini diawali dengan perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Kemudian setelah itu Allah langsung menyebut perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah orang tua, Allah menyebut zawil kurba, yaitu kerabat dekat. Jadi penyebutan kerabat dekat ini diletakkan setelah orang tua untuk mengajarkan kepada kita bahwa lingkaran kebaikan itu seharusnya dimulai dari orang yang paling dekat dari kita. Jadi siapa saja kerabat terdekat itu menurut Syekh Alauddin Abil Hasan Al-Khazin, kerabat dekat adalah mereka yang memiliki hubungan nasab atau pertalian darah dengan kita, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Jadi ini mencakup saudara kandung, paman, bibi, baik itu dari pihak paman atau bibi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, keponakan, kakek, nenek serta sepupu. Jadi Khazin berkata, qauluhu ta'ala wa bizil qurba ay wa uhsinu ila zil qarabati wa huwa zawu rahimin min kibli abihi wa ummihi. Jadi firman Allah Ta'ala itu wa bizil qurba itu maksudnya adalah berbuat baiklah kepada orang yang memiliki hubungan dekat, hubungan kerabat, yaitu mereka yang memiliki hubungan rahim atau kekerabatan dari pihak ayahmu atau ibumu. Jadi mereka inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama kita dalam berbuat baik. Jadi mereka memiliki hak yang besar atas perhatian dan kepedulian kita jemaah sekalian, termasuk dalam urusan sedekah, bantuan harta dan yang lain-lainnya. Artinya sebelum tangan kita menjangkau yang lebih jauh, orang-orang yang lebih jauh, seharusnya kita lebih dahulu melihat apakah orang-orang terdekat kita masih membutuhkan atau lebih membutuhkan bantuan atau uluran tangan kita. Karena barulah kita bisa menjangkau orang-orang yang jauh kalau memang kelompok-kelompok atau kerabat-kerabat terdekat kita sudah mapan ataukah sudah tidak terlalu membutuhkan bantuan kita atau sudah bisa mandiri. Tapi kalau masih ada kerabat-kerabat terdekat kita yang masih membutuhkan, skala prioritasnya menurut dalam berbuat baik harusnya kerabat dekat kita lebih dahulu kita bantu dulu. Jadi kenapa harus memprioritaskan kerabat dekat? Karena jika kita bertanya kenapa sedekah kepada kerabat itu harus diprioritaskan dibanding yang lain, maka jawabannya karena dalam sedekah kepada kerabat terdapat nilai kebaikan yang lebih lengkap. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sedekah kepada orang miskin itu bernilai satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat itu bernilai dua kebaikan sekaligus, yaitu sebagai sedekah dan sebagai upaya menjaga silaturahmi. Jadi Nabi SAW bersabda dalam suatu hadisnya, "Shadaqatu 'alal miskini, shadaqatu wa innaha 'ala dzirrahimi rahimisnatani, innaha shadaqatun wasilatun." Jadi
Sedekah kepada orang miskin itu bernilai satu sedekah, sedangkan sedekah kepada keluarga terdekat bernilai dua kebaikan, yaitu sebagai sedekah dan sebagai silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita menjadikan momentum Ramadan pada bulan ini untuk lebih memprioritaskan sedekah kita kepada keluarga terdekat. Jangan sampai kita terlena dengan gemerlapnya sedekah di tempat yang jauh, sementara keluarga kita sendiri justru kekurangan atau lebih membutuhkan uluran tangan kita. Demikianlah kultum Ramadan pada subuh hari ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah SWT. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.